Pemirsa, bencana banjir bandang dan tanah longsor mulai menerjang sejumlah daerah di tanah air. Bahkan bencana tersebut telah menelan korban jiwa yang jumlahnya tidak sedikit. Lantas, bagaimana sebenarnya cuaca saat ini di tanah air? Kami sudah bersama dengan Kepala BMKG, Ibu Dwi Korita Karnawati. Dan seperti apa penanganan korban bencana banjir dan longsor, terutama di wilayah Karo, Sumatera Utara. Nanti kami juga akan berbincang dengan Bupati Karo, Ibu Kori Sriwati Sebayang. Namun kita ke Ibu Dwi Korita terlebih dahulu. Selamat pagi Ibu Dwi Korita. Selamat pagi Mas Philip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, melihat bencana alam yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia bahkan hingga menelan korban jiwa, sebenarnya apa kemudian penjelasan dari BMKG terkait cuaca ekstrim di beberapa wilayah ini, Bu? Terima kasih. Jadi sebagaimana yang pernah kami sampaikan untuk peringatan kewaspadaan di bulan Oktober yang lalu, bahwa mulai November ini sesuai hasil prediksi terjadi peningkatan curah hujan dan di beberapa wilayah termasuk di wilayah Sumatera dan sebagian Jawa ini ada yang sudah memasuki puncak musim hujan. Nah, sehingga perlu terus, ini masih bagian awal, mohon maaf, masih terus akan terjadi peningkatan curah hujan. Hal ini diperparah dengan adanya sesuai hasil apa yang pernah kami sampaikan beberapa hari yang lalu, adanya bibit siklon tropis 96S di Samudra Hindia Barat Daya Bengkulu dan bibit siklon tropis 99B di Samudra Hindia Barat Sumatera, di Samudra Hindia sebelah barat Sumatera bagian utara, yang berdampak terjadinya dinamika cuaca di wilayah barat Indonesia, dan ini perlu diwaspadai dampaknya terutama berupa angin kencang dan gelombang tinggi serta peningkatan curah hujan, terutama angin kencang gelombang tinggi di perairan barat Sumatera. Selain itu bersamaan dengan terjadinya pendinginan suhu muka air laut baik di Samudra Hindia dan Samudra Pasifik yang mengakibatkan fenomena dipole mode negatif itu di Samudra Hindia dan Samudra Pasifik adalah La Nina lemah. Keduanya itu bersuperimpos, saling menguatkan untuk meningkatkan curah hujan di sebagian besar wilayah Indonesia dapat meningkat hingga 20%. Selain itu juga dalam jangka yang relatif lebih pendek terjadi gelombang ekuator, yaitu gelombang Rossby dan Kelvin, dan ini memperbesar peluang hujan sedang hingga lebat di Sumatera dan sebagian Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Papua. Jadi yang menjadikan ekstrim ada berbagai fenomena yang terjadi bersamaan seiring dengan masuknya musim hujan, di mana curah hujan memang secara alamiah akan meningkat dengan masuknya musim hujan tersebut. Jadi hal itulah yang mengakibatkan kondisi cuaca ekstrim sebagaimana yang pernah kami sampaikan kurang lebih di bulan Oktober yang lalu, dan terus mohon diikuti update setiap 3 hari karena dinamikanya terus berkembang, kami akan update selalu. Demikian. Baik Bu Dwi Korita, terkait prediksi dari BMKG sendiri cuaca ekstrim ini akan terjadi hingga kapan, Bu? Saat ini baru, mohon maaf sekali, kami harus menyampaikan saat ini baru bagian awal, dan puncak musim hujan itu di beberapa wilayah masih akan terjadi di bulan November ini, kemudian di bulan Januari dan di bulan Februari. Itu puncak musim hujan di wilayah yang bergeser-geser demikian. Sehingga kondisi ekstrim itu bisa terus berlanjut hingga akhir Februari, bahkan karena pengaruh La Nina lemah itu pun masih akan berlangsung hingga Maret
barangkali sampai April, sehingga masih perlu terus diwaspadai potensi terjadinya cuaca ekstrim ini hingga bulan Maret demikian. Baik, Bu Dwi Korita, seperti yang kita ketahui bahwa saat ini di Karo dan juga Deli Serdang ini terdapat banjir bandang dan juga tanah longsor. Apakah ini menurut BMKG sendiri akibat dari pengaruh cuaca ekstrim atau seperti apa, Bu? Jadi cuaca ekstrim itu sebagai sumber banjir tadi, ya memang ekstrim cuacanya. Namun potensi terjadinya banjir atau risiko terjadinya banjir selain cuaca ekstrim juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Nah, jadi perlu diperhatikan juga bagaimana lingkungannya atau sarana prasarana untuk drainase, ya, resapan air, kemudian juga tampungan-tampungan air, ya. Sehingga kami sebetulnya sejak Oktober ini juga berkoordinasi dengan pihak-pihak yang berwenang untuk mengelola sarana-sarana sumber daya air tersebut, ya. Sampai hari ini kami masih terus berupaya untuk menginformasikan bahwa potensi ini semakin meningkat, sehingga perlu segera, semestinya udah jauh sebelumnya, misalnya sungai-sungai itu dikeruk, ya, karena sedimentasinya sudah hampir penuh, ya, dan ini mengurangi kapasitas kemampuan untuk mengalirkan air. Kemudian waduk-waduk, tampungan-tampungan air, dan juga drainase-drainase harus juga diperhatikan agar tidak tersumbat. Tentunya sampah-sampah juga harus dikelola. Jadi kombinasi antara cuaca ekstrim dan barangkali kebetulan di wilayah tersebut kapasitas tampungan dan resapan airnya pun sudah berkurang. Demikian. Baik, terima kasih Ibu Dwi Korita Karnawati selaku Kepala BMKG untuk penjelasannya terkait cuaca ekstrim yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Selamat pagi Ibu Dwi Korita. Dan pemirsa, kabar utama pagi masih akan kembali sesaat lagi dan kami juga akan berbincang dengan Ibu Kori Sriwati Sebayang selaku Bupati Karo terkait update pencarian korban longsor.